Tiap hari tanpa sadar kita menggunakan plastik berkali-kali, mulai dari bungkus makanan, botol minuman, hingga belanja online. Ya kita semua tahu sih plastik adalah masalah atau bahaya mungkin dalam level tertentu. Tapi pertanyaannya, kalau memang bahaya, kenapa kita masih sangat bergantung sama plastik? Nah, di episode Hijauin kali ini kita akan berbincang dengan Tiza Mafira, seorang pegiat lingkungan dan pendiri gerakan diet kantong plastik. Nah, Tiza ini udah lebih dari 1 dekade ya, betul ya Tiza ya? Aktif mendorong perubahan kebijakan sekaligus mengajak masyarakat mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Berkat kiprahnya, berbagai kebijakan pembatasan kantong plastik di Indonesia mulai bermunculan. Artinya ketika kita hari ini membawa tas belanja sendiri atau nggak lagi mendapatkan kantong plastik gratis di sejumlah tempat, ada perjuangan panjang yang ikut melatar belakanginya. Karena itu hari ini kita nggak hanya akan membahas sampah plastik. Kita akan mencari tahu apakah hidup minim plastik itu benar-benar mungkin. Dan siapa sebenarnya yang paling bertanggung jawab atas persoalan plastik ini. Saya Rika Amrul, inilah Hijauin. Tiza Mafira, terima kasih ya udah datang ke Hijauin ya. Jadi kalau gerakan Indonesia Diet Kantong Plastik itu sudah rebranding ya, sekarang namanya Diet Plastik. Diet Plastik Indonesia namanya. Artinya nggak terbatas hanya di kantong plastik, tapi seluruh jenis plastik. Seluruh jenis plastik, terutama plastik sekali pakai yang memang bermasalah, kita temukan banyak mencemari perairan dan lautan di Indonesia. Itu banyak atau sebagian paling nggak tahu ya, karena cuma ngelihat plastik di rumah. Saya sih ala cuman segini apa sih artinya gitu ya. Tapi ketika itu dikumpulkan untuk kota Jakarta aja bisa 8 atau sampai 12 juta kepala gitu ya yang semuanya memproduksi sampah plastik. Itu baru satu provinsi dikalikan se-Indonesia, dikalikan setiap hari per tahun gitu. Ada datanya nggak itu kalau per hari lah gitu kira-kira itu berapa sih sebetulnya kita produksi plastik, sampah plastik? Kalau di Jakarta sih yang kita tahu data yang pasti firm banget adalah 7.000 sampai 8.000 ton sampah per hari ke Bantar Gebang. Hari Jakarta doang. Yang ke Bantar Gebang. Artinya nggak semua sampah ke Bantar Gebang ya. TPA lain belum dihitung. Belum dihitung yang tidak masuk ke TPA Bantar Gebang. Oh my god. Dan itu sekitar 14 sampai 20% adalah plastik. Jadi sangat banyak. Oke, ya mungkin nanti Tiza akan menceritakan segala macam problematikanya ya. Tapi pengen tahu dulu nih Tiza sebenarnya, kenapa sih milih fokus isu plastik bukan isu lingkungan lain? Karena kita bisa melihat itu dengan mata kepala sendiri. Maksudnya isu lingkungan banyak, masalah lingkungan udara, masalah pencemaran air, pencemaran tanah itu banyak sekali. Tapi banyak yang tidak kasat mata kan, maksudnya kita melihat polusi udara kadang-kadang kasat mata, kadang-kadang kuning coklat nggak jelas udara, kadang-kadang juga nggak kelihatan tapi kita lihat AQI, kadang-kadang nggak sadar kita santai aja gitu ya di luar. Jadi kadang-kadang tuh gerakan lingkungan itu terkendala karena manusia itu sebenarnya tidak menyadari bahwa lingkungannya kotor karena tidak terlihat kasat mata. Tapi kalau plastik itu jelas-jelas kelihatan di depan. Pagi, siang, sore, malam. Iya, jadi saya tuh melihat plastik itu sebenarnya bisa menjadi penggerak kalau kita sama-sama bergerak karena kita sama-sama menyadari bahwa itu kelihatan dan itu bikin sakit mata gitu, maksudnya kelihatan, benar-benar kelihatan. Jadi ya itulah awalnya kenapa plastik dan kenapa kantong plastik. Waktu itu mulainya karena kita semua pakai kantong plastik waktu belanja zaman dulu ya, sebelum pelarangan. Jadi dan itu adalah suatu benda yang menurutku waktu itu tidak esensial. Maksudnya waktu itu aku cukup sendirian menganggap bahwa itu tidak esensial. Tapi sekarang sudah terlihat bahwa itu tidak esensial. Karena sudah menjadi gerakan ya orang membawa tas belanja sendiri. Dan karena tidak esensial harusnya bisa dong meminta orang untuk tidak menggunakannya gitu. Dulu masih kecil aku juga inget nggak pakai amat tuh kantong plastik ya, apalagi apa ya istilahnya yang sekali-sekali pakai gitu ya. Karena dulu ibu kita di rumah gitu ya kalau ke pasar itu ada tas sendiri. Ya mungkin bahannya sih plastik sih, tapi itu
dari warnanya merah sampai warnanya putih saking pudar, artinya bisa dipakai bertahun-tahun gitu, itu aja gitu, nggak yang sekali pakai buang. Ya itu guna ulang, tas guna Iya. ulang. Itu sebenarnya budaya asli kita adalah semuanya ya Seperti digunakan itu. ulang berulang kali karena kita benar-benar menghargai setiap materi kan. Mhm. Kalau sejak adanya era plastik sekali pakai, kita jadi sama sekali nggak menghargai yang namanya plastik atau materi apapun lah gitu. Jadi penggantinya pun misalnya adalah kertas sekali pakai misalnya, atau kain pun kadang-kadang dianggapnya sekali pakai. Itu tuh jadi kayak ya udah pakai sekali buang, nggak ada penghargaan sama sekali terhadap si materi dan betapa ada proses panjang sampai materi itu bisa terwujud gitu. Nah, kita tuh ingin mengembalikan si respect terhadap materi itu dengan mengusung ya ayo kita guna ulang apapun yang kita miliki karena itu adalah sebuah materi yang berharga dan kalau kita nggak hargai itu akan menjadi sampah. Artinya gini, gerakan ini adalah bukan against plastik sama sekali gitu ya, karena rasanya kita juga agak sulit ya di era modern ini 100% no plastik gitu kan. Gitu. Tapi bagaimana terus kemudian yang pertama banget itu yang levelnya paling utama itu sekali pakai itu tadi gitu ya, Zaya kira-kira ya. Iya, yang sekali pakai yang kita mau kurangi. Plastik guna ulang itu tidak apa-apa. Plastik sebagai materi itu diciptakan durable ya, bisa tahan lama, kemudian bisa fleksibel, penggunaannya dan pemanfaatannya macam-macam. Cuma sayangnya satu aja, dia 40% diproduksi untuk tujuan dipakai 5 menit aja terus dibuang. Gitu. Coba kalau misalnya semua jenis plastik itu dipakainya untuk hal-hal yang memang durable. Ya kayak kacamatanya Mbak Rike, durable kan dipakai Iya, bertahun-tahun. ini udah berapa tahun Iya kan? nggak ganti-ganti. Tapi botol, tumbler, Iya. plastik tapi yang tebal, yang durable itu juga bagus kan kita pakai berulang kali. Itu adalah kegunaan yang worth it lah menurutku ya. Nah, jangan yang sekali pakai, apalagi yang kayak plastik styrofoam dan sebagainya yang kena makanan panas dan sebagainya nggak tahan lama dan malah mencemari dan mengeluarkan kimia-kimia Iya, badan kita. plastik ya termasuk styrofoam Tiza sebut tadi itu kan katakanlah bisa disukai gitu ya oleh masyarakat, oleh kita rata-rata itu karena kan dianggap praktis gitu Za, dan murah pula. Itu dianggap kayak gitu kan. Nah, terus sekarang ya dampaknya ya soal tadi sampah plastik dan lain-lain pencemaran di mana-mana. Ini kesan aja sih Za, kesan aja gitu kan. Apakah selama ini kita terlalu membebankan tanggung jawab itu ke konsumen? Iya. Praktis kan, konsumen butuhnya praktis, butuhnya affordable. Benar, saya setuju banget. Bagaimana caranya bisa praktis buat konsumen? Ya produsennya membantu menciptakan sistem supaya itu praktis. Ingat nggak zaman dulu semua soda, minuman soda itu adanya di botol kaca. Iya Ya kan? betul. Botol kaca itu dijual, kita bisa beli per krat, nanti di rumah bisa ya beli 1 krat. Nanti kalau udah habis botolnya tuh kita kumpulin ya, habis itu dibalikin terus kita dapat botol, duit, iya, dapat dapat, potongan. Itu kan praktis. Tapi kemudian si botol-botol kaca itu mulai menghilang. Dan sekarang justru gara-gara kita lagi mendorong guna ulang dan sistem guna ulang dan kita sempat bertahun-tahun itu berkampanye ke hotel-hotel juga yang sering mengadakan meeting-meeting. Ya kan kita ngumpulin kayak perkumpulan hotel Indonesia PHRI, ngajak bicara bisa nggak sih guna ulang aja dan sebagainya. Perlahan-lahan mulai kelihatan hasilnya. Jadi kalau kita ke hotel sekarang kita bikin meeting, mereka udah punya tuh botol kaca itu lagi. Iya. Dan di belakang di dapurnya kalau kita lihat itu tumpukan krat-krat yang botol kaca. Itu semua adalah guna ulang. Jadi tuh itu menunjukkan bahwa sebenarnya itu praktis satu. Maksudnya dari sisi konsumen kita sama sekali nggak merasakan bedanya gitu ya. Maksudnya kita bisa minum dengan gampang. Udah tersedia di meja, ada gelasnya, tinggal tuang juga kan. Dan dari sisi bisnis mereka masih bisa survive kok. Ini brand-brand air kemasan yang sama. Cuma mereka punya kemasan guna ulang gitu. Jadi mereka juga masih profit kok gitu. Nah, tadi ini kita bicara ya soal konsumen terus soal produsennya berarti gitu kan. Apakah kampanye kurangi plastik sekali pakai terutama gitu ya cukup
signifikan dampaknya kalau industrinya tetap produksi plastik sekali pakai dalam jumlah yang besar. Berat sih kalau kita benar-benar hanya mengandalkan konsumennya stop pakai plastik ya. Karena konsumennya udah sadar pun masih seringkali susah menghindari penggunaan plastik. Misalnya kita ke pasar nih sekarang, kita udah sadar nih ya. Maksudnya kalau ke supermarket nggak bawa, kalau ke supermarket kan nggak dikasih kresek, jadi kita pasti bawa tas belanja. Kita sebagai orang yang sama ke supermarket, kita pergi ke pasar bawa tas belanja juga kan. Tapi di pasar dikasih, ya kan? Jadi kita udah siapin nih tas belanja. Ini saya udah banyak banget ibu-ibu curhat ke saya. Sama persis semuanya. Jadi saya udah bawa nih tas belanja ke pasar. Saya udah bilang, Mas nggak usah pakai plastik. Dianya nyodorin, nggak apa-apa. Atau kayak cepet banget gitu. Pokoknya tiba-tiba saya beli mangga, tiba-tiba udah diplastikin aja gitu. Gitu kan? Pengalaman aku juga tuh sering. Bener kan? Jadi itu kita sudah sadar pun susah gitu menghindari karena Itu udah kayak refleks aja itu penjualnya gitu. Asli. Kayak dia kalau nggak ngasih plastik itu kayak servisnya kurang gitu iya, gitu. iya, kayaknya udah terbentuk gitu kayak mesin gitu kan, tangannya udah gerak sendiri. Tapi itu juga karena pedagang pasarnya juga terbiasa kan dikasih supply kresek dari produsen dan sudah keburu menanamkan bahwa konsumen nih pasti maunya kresek gitu. Padahal konsumen juga sudah mulai sadar. Jadi kalau kita nggak rem dari atas produksinya, itu tidak akan signifikan turunnya. Dan ini bisa terbukti sekarang, karena sekarang produksi lagi ngerem. Kenapa? Karena plastik lagi mahal. Gara-gara krisis di Iran. Politik ya. Begitu plastik mahal, terus produksinya seret kan? Produksinya seret, terus pedagangnya mulai teriak-teriak. Sekarang plastik mahal. Jadi mereka tidak mau memahalkan biaya yang mereka bebankan ke konsumen. Jadi sekarang pedagang pasar itu kalau konsumennya datang nggak mau pakai plastik, mereka happy karena jadi hemat gitu kan. Nah itu bukti bahwa ketika direm dari atas atau setidaknya dimahalkan aja dari atas, itu terjadi perubahan yang signifikan. Dan ternyata hidup berjalan terus kok, nggak keganggu juga gitu ya tanpa gitu ya. Oke. Nah tapi kan gini kalau misalnya dari POV-nya produsen lah gitu, produsen ini kan juga bisnis gitu ya. Ketika skalanya itu dikurangi atau jumlah produksi dikurangin itu kan ya juga bisa mempengaruhi bisnis, revenue dan lain-lain. Nah ini gimana nih kira-kira jalan tengahnya lah gitu? Ya, produsen plastik itu biasanya tidak produksi satu hal saja, jadi produksi macam-macam jenis plastik. Dan plastik itu bisa jadi sesuatu yang hidupnya panjang, bisa jadi plastik yang bisa digunakan ulang berkali-kali. Jadi sekarang ini produsen, kalau kita lihat data produksi plastik ya di Indonesia, 40% itu menjadi plastik sekali pakai. Nah 60%-nya jadi apa? Ya jadi macam-macam. Jadi resin, jadi kacamata, jadi misalnya buat bahan campuran buat ban, Baju buat juga industri, buat baju dan sebagainya. Maksudnya tuh plastik tuh ada kayak 6.000 jenis. ini kali ya, kegunaan gitu. Jadi sebenarnya mereka sangat punya opsi untuk diversifikasi usaha, tidak depending on produksi yang sekali pakai dan yang nilainya kecil, nilainya low value, kualitasnya rendah, tapi mereka bisa beralih ke yang kualitasnya lebih tinggi plastiknya dan durabilitasnya juga lebih lama. Ada pathway menuju ke situ, tapi ya memang harus mereka sendiri yang masuk dan merancang itu. Jadi harus ada niat juga ya untuk mau gitu mengurangi produksi sekali pakai. Mungkin step atau journey selanjutnya dari diet plastik Indonesia ini juga bagaimana pendekatan dengan ke PHRI gitu ya, ke industri juga gitu. Artinya gini, bisa dibuat mungkin model atau apa, nggak ngurangin revenue kalian kok gitu kan. Iya. Gitu kali ya, jadi itu kan jadi win-win solution juga. Iya betul, tentu kita nggak kepingin ada industri yang mati atau PHK atau apa segala macam.
Tapi kita melihat bahwa nggak harus seperti ini kok hidup kita, nggak niscaya kok segala macam itu plastik sekali pakai yang nyampah gitu. Ya. Kita melihat kita punya visi ada dunia yang lebih baik dan menguntungkan buat semuanya, termasuk untuk bisnis. Jadi mari kita diskusikan gitu. Iya. Terus kan sekarang ini udah mulai apa namanya ya, bukan hype lah, tapi mulai lebih sering gitu ya dibahas gitu plastik atau kantong yang biodegradable gitu kan. Itu benar-benar bisa jadi solusi atau gimana menurut Tiza? Tergantung, sekarang tuh macam-macamnya banyak ya. Jadi harus hati-hati juga. Karena ada kantong yang bio-based tapi tidak biodegradable. Maksudnya dia terbuat dari bahan nabati, bukan dari minyak bumi. Tapi tidak bisa biodegradable, dia tidak akan menjadi unsur hara setelah dia terkomposkan. Tidak bisa dikomposkan. Artinya nggak terurai juga. Nggak gitu. terurai, maksud saya nggak terurai. Iya. Jadi palingan dia akan pecah, terdisintegrasi, tapi nggak terurai. Jadi dia meninggalkan mikroplastik gitu. Malah jadi bahaya ya. Jadi bahaya. Itu. Ada juga yang bio-based, biodegradable. Tapi biodegradable-nya dalam kondisi tertentu. Jadi misalnya harus dia pergi ke composting facility yang benar-benar skala industri, kemudian ditambahin kimia-kimia. Nggak bisa kita tanam aja di dalam tanah di samping rumah gitu ya. Iya, jadi itu oke kalau ada fasilitas yang memang bisa mengurai itu. Jadi nggak berarti artinya gini, secara sederhana nggak semua biodegradable itu benar-benar aman juga ya. Nggak semuanya aman. Karena sekarang aku juga jadi susah nih kan, kadang-kadang kalau misalnya kemana gitu ya ngelihat gitu ya ada plastik gitu, terus tulisannya itu ada apa kayak eco-friendly, biodegradable. Terus pegang, ya plastik banget gitu, plastik asli aslinya gitu, tapi apa iya gitu kan gitu. Jadi agak membingungkan juga. Agak membingungkan, memang agak membingungkan. Jadi kita juga hati-hati ya ketika mengkampanyekan sebuah alternatif. Karena semua orang nanya, jadi kalau nggak pakai plastik sekali pakai apa dong? Boleh tuh yang biodegradable. Kita kayak, aduh bentar dulu ya. Kalau misalnya mau yakin banget dan aman banget, udahlah pakai whatever you have at home, dipakai aja. Jadi makanya waktu kita dorong tas guna ulang, semua orang nanya, bahannya apa? Kita bilang, pokoknya jangan beli baru, itu aja. Iya. Udah itu aja deh gitu. Itu aja dulu ya. Terserah lo bahannya apa, pokoknya nggak usah beli baru. Itu udah paling aman. Iya. Kasih tips dikit dong gitu, sebagai seorang individu ya gitu ya, di rumah, di keluarga gitu. Gimana cara Tiza menerapkan gaya hidup minim plastik? Oke. Yang pasti Minum boleh loh. Yang pasti semua unsur di rumah tangga itu harus terlibat. Jadi suami, anak, asisten rumah tangga itu penting kali. Soalnya kita kan nggak bisa ngontrol segalanya ya, harus semuanya berpartisipasi dalam waktu yang bersamaan. Jadi agak panjang tuh, maksudnya ada proses lah untuk mengajarkan semua orang di rumah. Misalnya, oke, sekarang kita akan memilah, aku 6 jenis pemilahan. Wow, keren. Kalau aku 6 jenis. Jadi keluargaku sudah maklum lah dengan diriku. Tapi lama-lama terikuti juga ya? Lama-lama ngikut, soalnya memang enak dilihat kalau sampah terpilah itu enak ngelihatnya. Boleh kapan-kapan videoin biar kita juga niru gitu ya. Terus sesuatu yang bagus kan biar tertular. Iya, benar. Jadi nggak jorok kan, nggak bau kalau sampah terpilah itu. Terus kresek, nggak pakai kresek itu udah pasti ya. Jadi ada tas belanja di rumah yang siapapun yang pergi keluar ke warung, ke minimarket dekat rumah, itu udah pasti bawa tuh tas belanja. Itu udah kayak otomatis ya, pasti bawa tas belanja dari rumah ya. Kenapa? Karena kalau orang-orang pada keluar dari rumah terus pulang-pulang bawa kresek, misalnya tuh ke minimarket terus beli, misalnya beli sesuatu yang kecil gitu. Minuman yang beli kecil, minuman kayak kan snack dikasih atau apa gitu. Dulu kan sebelum pelarangan kresek kan minimarket masih ngasih tuh kresek-kresek yang kecil. Betul. Jadi orang kalau bawa ke rumah bawa kresek-kresek yang kecil udah gue plototin tuh. Harus ya?
nggak bisa dipegang aja gitu kan. Jadi lama-lama oh ya jangan lupa bawa ini. Lama-lama itu Lama-lama gitu. konsisten akhirnya terbentuk ya habit Iya, kayak gitu ya. Nah, oke, tapi pengalaman Tiza sendiri, apa kebiasaan yang paling sulit diubah? Oh, online. Iya aku juga mau bilang itu gitu karena agak susah ya sekarang ini nggak mungkin juga nggak ada belanja online gitu kan. Kalau aku kan masih kombinasi gitu kan, tapi memang cukup bergantung sama online gitu. Ya, aku pun belum dapet tuh solusinya karena kalau kita belanja fisik itu kita yang memegang kendali atas kontainernya, wadahnya, kantongnya. Kita bisa memilih untuk menolak. Tapi kalau online kita nggak dikasih pilihan. Jadi tuh dulu kita pernah tuh bikin kampanye kasih kita opsi, yuk minta opsi gitu. Hashtagnya yuk minta opsi. Soalnya sebenarnya kita cuma pengen dikasih pilihan aja. Kalau kita check out kan boleh milih tuh mau yang express atau yang same day, instan, Iya. atau apa. Terus boleh milih beberapa provider logistik kan ada opsi-opsi. Kenapa nggak dikasih pilihan kontainernya juga? Boleh nggak sih milih nggak pakai bubble wrap gitu? Udah ada, ada. Gimana? Iya di marketplace itu di sejumlah toko gitu yang kebetulan aku pernah memang ini akhirnya jadi langganan gitu ya, gitu. Jadi dia kasih opsi misalnya produknya produk X gitu ya, terus dia kasih opsi di bawahnya pakai bubble wrap, tidak pakai bubble wrap gitu. Jadi kita bisa klik gitu. Nah, aku kan misalnya pengen ngecek harga kan. Nah, pas pakai bubble wrap itu ada tambahan biaya gitu. Ya udah pasti nggak ada tambahan biaya aja aku nggak bakalan ini ya gitu. Iya. Toh yang aku beli bukan pecah belah kok gitu Iya. kan. Yang nggak mungkin juga rusak tanpa bubble wrap gitu. Iya. Nah itu bagus, kita kepingin itu implementasikan di seluruh online marketplace. Nah, cuma masalahnya pernah juga misalnya belanja lagi di toko lain gitu kan. Kan bisa chatting sama penjualnya ya kan ketika transaksi gitu. Kak tolong ya ini saya nggak usah dipakein plastik. Karena barang yang saya beli itu sebetulnya sudah dalam kemasan plastik. Jadi kalau ditenteng pun harus nyaman gitu kan. Tapi mereka khawatir gitu kan. Khawatir ketika di tangan kurir terus ada apa-apa mereka yang disalahin, rating jelek gitu. Padahal itu udah dari saya sebagai pembeli pesan. Enggak Kak, kita ini Kak supaya aman. Jadi itu berdebatnya soal itu gitu. Aku ngerti sih kekhawatiran mereka sebagai penjual kan mau kasih servis supaya ini gitu. Nggak apa-apa kalau ada apa-apa saya yang tanggung sampai kayak gitu jadinya. Jadi cukup lama tuh proses. Iya, ada nego dulu ya. Nego dulu nggak apa-apa gitu. Iya tapi nanti ini Kak gini nggak apa-apa itu oke. Ya kayak gitu sih ya. Jadi itulah ya realita kita soal plastik memang kayak udah melekat proses. Za kita main-main dulu nih ngomongin masalah terus kita main-main dulu. Aku minta Tiza jawab spontan. Enggak apa-apa ini soal pilihan tidak ada benar tidak ada salah gitu. This or that gitu ya. Belanja online atau ke pasar? Pasar. Tumbler atau botol isi ulang? Tumbler. Pasar tradisional atau supermarket? Supermarket. Masak sendiri atau pesan makanan? Masak sendiri. Oke. Ini quick hits. Berapa banyak tote bag yang Tiza punya? 20. Oke. Itu banyak gift kayaknya ya. 20 yang aku simpen. Boleh lah dibagi-bagi itu ke teman ke tetangga. Pernah lupa bawa tas belanja? Pernah. Terus apa yang terjadi? Tenteng belanjaan sampai mobil. Oke. Benda plastik apa yang paling sulit Tiza hindari? Bubble wrap. Oke. Oh, cable tie. Cable tie yang kalau kita pesen makanan semua nya disegel pakai cable tie sekarang. Itu yang menyebalkan sekali. Iya betul. Ya again kalau dari sisi penjual itu supaya aman Kak gitu kan. Tapi lebay banget deh. Ya ampun. Segel stiker aja cukup sih.
Enggak, karena masalahnya juga susah banget ngebukanya, harus punya gunting kan. betul. Saya pernah pesan ke tempat di mana tidak ada gunting. Lagi nginep di mana lah gitu, terus pesan, terus iniin pakai cable tie. Kan kalau lagi travel nggak boleh bawa gunting Oh kan, iya karena itu betul, pesawat betul. kan. Jadi 5 menit tuh berusaha ngebuka itu. Kesel banget. Kenapa sih harus begini banget? Ya itulah, itu juga plastik nyampah. Oke, satu kebiasaan sederhana yang orang bisa mulai hari ini. Ya selalu siap membawa menolak yang tidak diperlukan. Jadi misalnya ke restoran, harus bilang tuh, nggak usah pakai sedotan ya. Karena kalau nggak bilang biasanya otomatis dikasih. Iya, Tapi kalau tidak dikasih biasanya kita tidak notice. iya, Biasanya kita minum aman-aman aja Iya. langsung betul. gitu. Jadi itu penting. Ke pasar bilang nggak usah pakai plastik. Kemana bilang nggak usah pakai styrofoam. Kayak gitu-gitu. Take away bungkus makanan di restoran atau di kafe bilang nggak usah pakai cable tie. Kayak gitu aja udah mengurangi banget loh berapa jenis plastik sekali pakai yang dikurangi, cuma bilang gak usah pakai ini, gak usah pakai saus sachet ya. Misalnya kita bungkus apa, kadang-kadang kita nggak makan kok, kita nggak pakai kok sambelnya. Betul. Itu kan otomatis ya, apalagi kalau pesan online ya. Iya. Udah ada tuh kadang-kadang berapa saset saus. Dan itu Chili. itu sering banget terbuang utuh, sering banget terbuang. Itu banyak ya di tumpukan sampah ya? Banyak. Sampah ya. Banyak, dan itu nggak bisa didaur ulang sachet itu. Nggak bisa didaur ulang, itu paling banyak ditemukan kalau kita lagi beach clean up tuh semuanya. Jadi tolak yang kayak gitu-gitu karena kita tahu kita nggak butuh kan. Oke. Nah, sedikit nih Za, prediksi lah ya gitu kira-kira, kalau kita tuh inilah ya, artinya cukup abai atau nggak cukup signifikan mengubah kebiasaan kita soal plastik terutama yang sekali pakai ini. Kira-kira wajah Indonesia 20 tahun ke depan itu gimana Za? Kalau kita abai, yang pasti lebih banyak mikroplastik yang ada di perairan dan di air hujan dan di udara kita. Sekarang pun sudah banyak, kalau kita nggak melakukan apapun untuk mengurangi plastik, 20 tahun lagi jadi apa gitu. Plastik di badan kita akan lebih banyak. Ya itu udah sering kok aku baca di sosmed gitu ya, bahkan apa ya, bayi gitu ya ketika dicek itu udah ada unsur mikroplastik gitu ya. Itu kan janin ya, karena ya ibunya mengonsumsi sesuatu itu ke janin gitu. Bahaya berarti bagi bayi, bagi generasi. Bahaya karena kan dia kan karena mikroplastik itu plastik itu kan sebenarnya membawa bakteri kimia. Jadi dia membawa berbagai macam kandungan kimia yang sebenarnya mendisrupsi endokrin. Jadi itu menimbulkan berbagai masalah. Dan sudah banyak riset-riset yang menunjukkan berbagai masalah kesehatan yang ditimbulkan karena mikroplastik yang ada di dalam tubuh. Nah satu lagi nih, suka kadang-kadang bukan bermaksud apa-apa, ada misalnya kayak sabun-sabun mandi gitu ya, yang sabun cair tuh kan ada yang plain aja gitu, ada yang sekarang itu yang kayak ada, aku nggak ngerti tuh itu plastik atau apa tuh, katanya bisa buat kayak scrubbing gitu, jadi itu cukup populer di sebagian orang. Microbeads Iya itu ya kali buat ya. eksfoliasi ya. Iya, jadi sambil orang nyabun gitu, katanya gitu. Nah itu juga Itu tuh di ban tuh di Eropa, udah nggak boleh. Itu dilarang di Eropa, itu namanya microbeads, plastik microbeads, dan itu udah dilarang karena itu adalah mikroplastik yang sengaja ditambahkan ke dalam sebuah produk. udah botol sabunnya aja udah plastik. Plastik. Karena itu udah bukan plastik yang pecah jadi mikroplastik, itu memang udah mikroplastik yang sengaja ditambahkan gitu kan. Ada di pasta gigi juga, beberapa pasta gigi itu udah dilarang. Walaupun sekarang
akhirnya banyak produk yang masih pakai eksfoliasi itu, scrub gitu, jadi beralih ke scrub yang natural, yang memang dari bahan alami lah, misalnya dari kopi atau dari beras gitu misalnya. Kalau itu sih ya nggak apa-apa kan, itu biodegradable. Jadi udah ada regulasi yang di Indonesia belum ada sih. Belum Tapi ya. saya Jadi udah nggak kalau pernah bisa beli kita lagi tuh yang kayak gitu. ya, jadi kalau bisa itu juga mungkin hal-hal kecil kira-kira yang mungkin bisa kita mulai ya gitu ya. Jadi kalau misalnya pilih sabun ya nggak usah yang pakai mikroplastik itulah ya gitu. Kalau mau scrub ya scrub kan banyak juga ya. Bengkoang, kopi, nah gitu aja tuh udah aman tuh. Bisa. Jadi kalau bisa dibilang ini nih kita sebetulnya udah masuk level darurat belum sih? Udah ya. banget. Banget. Mana ada pantai kita bersih dari plastik? Ya ada kan. Dan itu kan berpengaruh terhadap pariwisata. Sekarang di Bali juga banyak yang komplain kan, turis-turis kalau ke pantai kotor. Terus belakangan banyak yang bakar sampah. Karena ada kebijakan baru untuk berangsur-angsur menutup TPA. Nah, pembakaran sampah itu menimbulkan bau dan racun dan sebagainya yang pariwisatanya terganggu. Itu aja udah kerugiannya bisa dihitung gitu ekonominya. Jadi ya belum lagi darurat dari segi kesehatan kita ya, sebagai si penghirup asap bakaran sampah itu dan si penghirup udara yang sudah tercemar mikroplastik ini. Jadi ini sudah darurat sekali. Oke, nah ini kan anggaplah ya istilah-istilah sekarang tuh ya yang kekinian katanya. Makan Indonesia itu justru aku nggak tahu aku salah apa benar ya. Makin kesini tuh makin banyak menghasilkan sampah dibandingkan dulu gitu ya. Karena kan ada es kopi lah segala macam kopi-kopi kekinian itu. Ya belum lagi tadi kita bicara soal online ya, kita bisa delivery gitu ya segala macam makanan. Terus ada bubble tea lah, belum lagi frozen food. Ya frozen food sih aku sendiri juga masih konsumsi sometimes gitu. Nah ini kan deket banget ya dengan kehidupan kita sehari-hari. Nggak terhindarkan atau kira-kira seperti apa? Bisa nggak kita meminimalisir itu gitu? Karena kalau sekarang tuh ngobrol sama bagian teman tuh, oh gue udah ini banget, gue udah kayak ketergantungan banget beli es kopi ini gitu ya, menyebutkan misalnya brand tertentu gitu karena suka banget, pas banget. Jadi tiap hari beli, pesan online-nya sendiri udah dibungkus, tempatnya sendiri udah hampir bisa dipastikan pasti gelas plastik kan. Ya pastinya terhindarkan, tapi ya itu tadi saya bilang, kalau kita hanya mengandalkan konsumen atau kita membebani kepada konsumen untuk mengurangi plastik, ya nggak akan signifikan. Karena apa yang terjadi, produsen-produsen itu inovatif sekali, kreatif banget. Kita beli es kopi, misalnya dulu beli es kopi ya beli es kopi aja. Kalau sekarang beli es kopi harus ada pegangannya. Iya. Gitu. Kenapa harus ada pegangannya? Harus banget nggak? Maksudnya pernahkah ada orang protes? Kenapa sih saya harus pegang cup ini? Pernah nggak sih? Kayaknya nggak ada deh. Iya, tapi ketika dikasih itu Tapi orang begitu dikasih, gitu ya jadi ya. Ya kan? Terus misalnya lagi cable tie lah ya. Cable tie itu kan timbul zaman COVID karena delivery services booming banget pas zaman COVID. Mungkin ada beberapa situasi di mana makanannya mungkin diambil sama, ini saya dengar ceritanya ya, ternyata makanannya itu diambil sama mungkin drivernya gitu. Jadi bisa dibuka. Dari sekian banyak solusi segel yang ada, mulai dari diikat, dikasih stiker, dikasih selotip, dikasih iketan goni misalnya. Dari semua solusi yang ada, yang dipilih adalah solusi yang paling plastik, Yang paling tidak ramah lingkungan. paling susah dibuka. Maksudnya impossible untuk dibuka. Jadi itu lebay menurut saya, solusi yang lebay. Tapi lagi-lagi kita nggak bisa milih, kita hanya bisa menerima. Si konsumen ini loh nggak dikasih pilihan kan untuk menolak itu. Misalnya lagi apa ya, banyak sekali. Misalnya sekarang adalah inovasi kayak sekarang buah potong bisa loh
eee, beli sudah dipotong dan dibungkus individually dalam plastik gitu. Iya. Wow, Iya, jadi agak lebay juga sih memang menurut lumayan aku. lebay, lumayan Mhm. lebay. Dulu kan oke udah mulainya dari buah potong yang masuk dalam kotak plastik. Sekarang enggak, buah potongnya tuh masing-masing buahnya itu dibungkus plastik gitu. Karena apa? Biar nggak tahu, biar tangannya nggak kotor. Nah itu lagi juga sekali lagi, sarung tangan plastik. Sarung tangan plastik karena rupanya ada orang yang nggak mau tangannya kotor ketika makan. Atau diasumsikannya konsumen begitu gitu. Maksudnya produsennya mengasumsikan konsumennya nggak mau cuci tangan gitu. Wow. Iya kan? Karena buktinya sekarang banyak nasi rames dan sebagainya jualan, burger segalanya, jualan memberikan sarung tangan plastik. Gitu. Padahal saya nggak pernah kepikiran dari dulu, sungguh nggak pernah kepikiran bahwa, oh kenapa sih saya harus pegang makanan saya? Ya of course kita harus megang makanan kita ya nggak sih? Kita cuci tangan dulu, kita pegang, udah selesai makan kita cuci tangan lagi. Kan itu manusiawi banget kan? Tiba-tiba kepikiran nih si produsen. Kita kayak Kita disodorin apa? Bener-bener Kayaknya absurd. Iya. Bener-bener absurd dan kan Dan kita mau pula gitu. ya kan kita kan banyak urusan. Konsumen kan pikirannya macam-macam lah gitu. Dari mulai hari ini gue makan apa, besok gue bayar pajak dan sebagainya. Maksudnya kita juga punya bandwidth yang sangat kecil untuk bisa selalu memikirkan segala sesuatu ini. Jadi menurut saya memang bukan salah konsumen, tapi salah kenapa sih produsennya itu dibiarkan untuk jor-joran memberikan kita benda-benda yang kita tidak butuhkan dan itu sangat mencemari lingkungan. Masalahnya itu. Jadi ini ada lagi kaitannya ya sama regulasi, berarti sama regulator ya, Betul. sama Betul. kebijakan pemerintah dalam hal ini. Za, sebelum kita akhiri bincang-bincang kita ini gitu. Apa namanya? Selama perjalanan Tiza ini ya sebagai pegiat diet plastik. Pernah nggak dianggap oleh orang-orang tertentu, pihak-pihak tertentu terlalu idealis nih? Pernah? Nah, gimana tuh, cerita sedikit. Pernah, ya karena memang ya memang idealis sih. Gak apa-apa kan jadi orang idealis, namanya juga kita melihat sesuatu masalah dan masalah itu harus dibereskan. Kalau enggak ya kita sendiri yang rugi gitu. Jadi sebenarnya menjadi orang idealis tuh menurut saya 11-12 dengan menjadi orang pragmatis kok. Karena kita kadang-kadang sering dibedakan ya, oh yang ini yang pragmatis, yang ini yang idealis. Kalau saya sih melihatnya nggak beda. Saya sih pragmatis juga gitu. Saya tuh hanya kepingin sehat aja. Dan saya kepingin kalau saya minum airnya nggak ada mikroplastiknya. Emang itu idealis ya? Kayaknya enggak deh. Itu standar normal dong. Kayaknya sederhana. Siapa yang nggak mau? Iya, Iya, betul. heeh. Itu aja kayaknya kok jadi susah ya. Gitu. Exactly. Jadi sama saya misalnya hal-hal kayak saya kepingin bisa minum, saya bawa tumbler sendiri dan saya bisa mengisi air minum tumbler saya dimanapun gitu. Jadi saya ingin ada water station di mana-mana di setiap sudut kota. Apakah itu idealis atau pragmatis? Saya rasa pragmatis aja sih, ya nggak sih? Tapi kadang-kadang suka dibilang idealis, saya nggak setuju sih. Iya, Sebenarnya. ya betul. Itu hal yang sangat manusiawi, wajar kok ya, kita butuh hal-hal yang harusnya bisa kita dapat dengan mudah gitu kok, jadinya Ya, sesuatu yang mahal ya gitu, yang umum gitu ya, kayak air tadi gitu ya. ya kita juga harus punya standar yang tinggi untuk kehidupan kita sendiri ya. Maksudnya kita jangan mau menerima lingkungan yang buruk, kesehatan yang buruk. Itu kan sesuatu yang apa ya, this is our life, we only get one life gitu. Jadi apalagi kalau punya anak dan memikirkan kehidupan mereka juga nanti kalau mereka dewasa. Ini semua adalah survival aja sih buat kita sendiri, buat manusia sendiri gitu. Jadi saya sih menjalankan ini bukan atas dasar idealisme, meskipun orang menganggap itu adalah idealisme ya. Tapi I just feel like this is rational. Rasional. Oke. Za,
sekali lagi terima kasih udah meluangkan waktu ya. Ini sibuk banget loh, susah loh nyari waktu Tiza ngepas-ngepasinnya gitu ya. Thank you banget gitu ya. Mudah-mudahan orang Indonesia kita semua lah ya. Semakin hari gitu ya kita semakin sadar ya untuk kurangin minimalisirkan plastik sekali pakai. Makasih Jadi, banyak Mbak Rika. Gerakan guna ulang gitu yang terus kemudian digalakkan. Oke, pemirsa sampai di sini bincang-bincang dengan Tiza Mafira. Saksikan episode Hijauin selanjutnya. Sampai jumpa.